Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer dan seluruh Bapak Ibu P3K, di mana pada pertemuan ini saya yakin bahwa semua Bapak Ibu honorer dan P3K selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu mengenai skema jenjang karir P3K plus gajinya. Tidak otomatis naik pangkat, tentu itu adalah satu pertanyaan yang memang harus kita ketahui Bapak Ibu ya. Bagaimana jenjang karirnya, kemudian bagaimana proses naik pangkatnya. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan dibuka pada September ke Oktober 2024. Sebelum mendaftar, Detikers wajib mengetahui jenjang karir P3K. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, ini merupakan satu himbauan kepada seluruh Bapak Ibu yang hendak melamar jadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja mengenai jenjang karir, demikian dengan gajinya, demikian dengan kenaikan pangkatnya. Disampaikan bahwa P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas di pemerintahan. Adapun pendaftaran P3K dibuka setiap tahunnya berbarengan dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, tentunya sesuai dengan jalurnya Bapak Ibu telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa yang fresh graduate itu jalurnya itu untuk melamar CPNS dan honorer untuk melamar P3K. Kementerian Pendagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Kemenpan RB, telah menetapkan ada 1.031.554 formasi P3K untuk kuota tahun 2024 tahun ini. Pelamar P3K tahun ini harus sudah aktif bekerja di instansi pemerintah, kecuali pelamar jabatan fungsional dosen, jabatan fungsional pengawas sekolah, dan jabatan fungsional kesehatan. Tetapi yang lain, selain daripada yang tiga ini, itu sudah bisa Bapak Ibu ya, untuk tahun 2024 tahun ini. Menteri Pendagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa pendaftaran P3K 2024 akan dibuka setelah September 2024. Periode pendaftaran akan dibuka setelah persiapan teknis seleksi P3K di instansi daerah selesai. Nah, tentunya ini satu hal yang ditunggu Bapak Ibu ya, bagaimana teknisnya, maka itu nantinya yang akan menjadi satu kesimpulan apakah pendaftaran P3K tahun 2024 tahun ini dimulai atau tidak. Jadi setelah CPNS, ini nanti akan selesai atau persiapan teknis, karena kemarin terkait dengan beberapa persiapan teknis dari daerah yang belum tuntas, sehingga setelah CPNS langsung P3K. Ini kata Anas, dikutip dari Antara pada Jumat 6 September 2024 baru-baru ini. Disampaikan bahwa sama seperti PNS, P3K juga mempunyai jenjang karir dalam bekerja. Setelah dinyatakan lolos seleksi, pegawai bisa langsung diangkat untuk mengisi jabatan yang dituju. Jenjang karir P3K
Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam laman resminya menjelaskan jika tidak diatur bagaimana mekanisme jenjang karir P3K berbeda dengan PNS. Proses pengembangan karir P3K tidak terjadi secara simultan, ya. Jadi itu sedikit yang membedakan antara jenjang karir antara ASN PNS dengan ASN P3K, walau sama namanya itu aparatur sipil negara. Hal ini didasari pada P3K memang direkrut untuk mengisi suatu jenjang jabatan tertentu yang lowong selama kurun waktu tertentu dalam bingkai kontrak kerja. Oleh karena itu, P3K diangkat hanya untuk mengisi formasi suatu jabatan tertentu yang sedang dibuka. Karena tidak ada pola kenaikan golongan layaknya PNS, maka P3K yang hendak menuju ke jenjang jabatan yang lebih tinggi harus dilakukan proses rekrutmen kembali dengan membuka formasi sesuai jenjang jabatan lebih tinggi yang dibutuhkan. Mengenai kriteria jabatan yang dapat diisi P3K. Jika ingin menuju ke jenjang yang lebih tinggi, P3K bisa mendaftar jabatan dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, jabatan yang kompetisinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. Kemudian jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi. Berikutnya jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional. Kemudian jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi. Kemudian bukan jabatan yang menurut ketentuan perundang-undangan harus diisi oleh PNS. Bukan jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PYB khusus untuk pengisian JPT. Kemudian, bukan jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri. Jenis jabatan yang dapat diisi P3K. Berdasarkan keputusan Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1197 tahun 2021, terdapat 185 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Nah, berikut ini jenisnya Bapak Ibu ya. Jabatan pada instansi pemerintah yang merupakan satuan kerja organisasi, jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis pada anggota lembaga non-struktural. Kemudian jabatan pimpinan tinggi pada perguruan tinggi negeri atau PTN kecuali jabatan pimpinan atau pemimpin PTN dan jabatan lain yang membidangi keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara. Kemudian jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis manajemen pada lembaga non-struktural dan kesekretariatan lembaga negara. Berikutnya jabatan pimpinan pada rumah sakit milik pemerintah daerah, dan seterusnya adalah jabatan pada lembaga penyiaran publik. Nah, berdasarkan gaji Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu P3K ya sudah mengetahui gaji ya dari golongan 1 sampai golongan 17 sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah mulai dari golongan 1 sampai golongan 17 Bapak Ibu. Nah, ini bukan suatu hal yang perlu kita informasikan lagi karena memang ini sudah diketahui dan sudah didapatkan oleh Bapak Ibu ASN P3K. Mengenai karir tadinya Bapak Ibu, tentu itu adalah satu hal yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu bahwa memang ya mengenai karir itu juga adalah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu P3K. Mengenai tunjangan, para P3K juga tidak ketinggalan dengan PNS. Sama halnya seperti PNS, P3K juga mendapatkan tunjangan selama aktif bekerja di pemerintahan. Tunjangan P3K itu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan pangan, ada tunjangan jabatan struktural, ada tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lain. Itulah skema jenjang karir P3K plus gajinya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi semua Bapak Ibu honorer demikian dengan P3K. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.